Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Pak, terdengar jelas Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bimtek dan sosialisasi bisa kita mulai, J. Baik, kembali saya menyapa Bapak Ibu sekalian di teman-teman di lingkup sekretariat daerah, kemudian juga di wilayah di teman-teman di Kemantren, ada 14 Kemantren yang sudah kami undang. Mohon maaf, undangannya sebenarnya ada dua. Undangan yang pertama itu kami lupa mencantumkan link Zoom-nya, dan undangan yang kedua mungkin baru sampai di sekretariat Kemantren masing-masing dan belum didisposisi. Sehingga beberapa rekan tadi ada yang belum bisa presensi, tapi nanti bisa dipresensikan secara manual. Tinggal ketik nama lengkapnya, kemudian instansi apa nanti kami inputkan. Sebelum kita mulai bimbingan teknis dan juga sosialisasi penggunaan website, fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerjasama daerah di pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman sekalian, terutama yang ada di wilayah di Kemantren, perlu kami sampaikan bahwa kerjasama daerah ini merupakan hal yang biasanya cukup kompleks dan memang tidak dipahami oleh banyak orang ya, karena kalau nggak butuh kerjasama biasanya memang tidak menangani, sehingga wajar saja apabila ada beberapa teman di OPD dan juga di wilayah yang belum memahami kerjasama itu seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, hari ini kami akan berusaha atau mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan kerjasama daerah. Nah, teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa yang namanya kerjasama daerah itu merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan berbagai program pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi kalau kita merasa butuh partner, kita merasa tidak punya anggaran, tidak usah bersedih, karena itu semua justru merupakan awal dari kebutuhan untuk melakukan kerjasama. Bapak Ibu sekalian, Kota Yogyakarta ini cukup menarik bagi pihak lain, baik itu pemerintah daerah lain maupun bagi pihak swasta untuk diajak kerjasama dalam berbagai bidang. Di database kami sejak tahun pertama ada gitu ya, tahun 1991 sampai terakhir tahun 2021, pemerintah kota itu punya tidak kurang dari 900 perjanjian kerjasama atau bentuk perikatan kerjasama yang lain. Jadi partnernya Pemkot itu banyak sekali. Dan mungkin dibandingkan dengan wilayah sekitar di DIY seperti kabupaten-kabupaten lain, mungkin jumlah kerjasama yang dihasilkan di pemerintah Kota Yogyakarta mungkin yang paling banyak. Ada yang itu merupakan usulan dari pihak luar Pemkot, tapi ada juga yang merupakan usulan dari pemerintah kota sendiri. Jadi kerjasama daerah itu merupakan sebuah keniscayaan ketika kita memerlukan pihak lain yang lebih berwenang atau lebih berkompeten untuk membantu kita di Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target pembangunan. Kemudian yang kedua, mengapa Bimtek ini penting juga karena kami di bagian perekonomian dari kerjasama, saat ini yang menangani langsung kerjasama daerah hanya berdua. Jadi rekan kerja saya sebenarnya ada dua, cuman yang satu lebih fokus ke bendahara, dan yang langsung menangani kerjasama daerah itu cuma satu stafnya, ada Mbak Tia di sini. Dan beberapa minggu yang lalu sebenarnya saya masih punya 3 orang staf, tetapi salah satu staf Mbak Tia sudah
dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena sakit, sehingga kami begitu kehilangan, dan juga saat ini beban pekerjaan yang ada di kantor kami menjadi terasa jauh lebih berat ya, karena belum ada gantinya. Itulah kenapa kami mencoba untuk bisa menggunakan teknologi sehingga pekerjaan yang kami tangani di kantor bisa lebih tertata dengan baik. Karena Bapak Ibu sekalian, yang namanya kerjasama itu prosesnya tuh panjang ya. Tidak bisa misalnya hari ini datang kemudian tekad. Prosesnya panjang sekali, mulai dari diskusi, kemudian mengkaji kelayakannya, kemudian juga memperhatikan aturan-aturan yang mungkin terkait, sampai nanti merancang dokumen-dokumen perjanjian. Jadi tidak mudah dan seringkali berliku-liku ya jalannya. Dan karena begitu banyak permohonan kerjasama yang harus kami fasilitasi, seringkali kami kehilangan apa istilahnya ya, catatan atau informasi. Misal yang paling terasa adalah ketika Mbak Diah almarhumah menangani banyak sekali fasilitasi kerjasama. Kemudian beliau yang kami optimis awalnya bisa sembuh, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Informasi, data, perkembangan dan seluruhnya yang ditangani oleh almarhumah akhirnya kami tidak bisa lacak dengan akurat ya. Itu salah satu kelemahan kalau kita bekerja tidak menggunakan sistem atau teknologi yang tepat. Nah, maka dari itu nanti saya harap teman-teman sekalian bisa memanfaatkan website kerjasama daerah dengan optimum, sehingga masing-masing dari kita dan juga mitra kerjasama juga bisa terbantu. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah bahwa setiap kerjasama daerah itu direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mengusulkan atau yang memiliki kewenangan. Kita sudah memiliki peraturan wali kota yang baru, peraturan wali kota Yogyakarta nomor 52 tahun 2021, yang sudah bisa didownload di hukum.yogyakarta.go.id. Di sana disebutkan bahwa kerjasama itu harus diawali dengan suatu inisiasi atau prakarsa. Nah, yang memprakarsai atau menginisiasi kerjasama daerah itu bisa teman-teman perangkat daerah Kota Yogyakarta ataupun dari pihak di luar pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi misalnya teman-teman kecamatan atau teman-teman di salah satu bagian ini punya rencana kerjasama, ya silahkan mengajukan ke Pak Sekda selaku Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Daerah melalui usulan. Nah, sebelum adanya website ini semuanya dilakukan lewat e-office. Jadi kami tiba-tiba dapat usulan tanpa mengetahui terlebih dahulu seperti apa yang dimaui atau yang direncanakan oleh teman-teman OPD pengusul atau pihak lain dari luar Pemkot yang mengusulkan kerjasama. Nah, jadi nanti di website ini kami harap perencanaan kerjasama daerah akan lebih matang, akan lebih kolaboratif dalam proses perencanaannya, dan juga pelaksanaannya nanti bisa dimonitoring dan dievaluasi dengan sistematis juga. Nah, ini teman-teman sekalian regulasi utama, silahkan dibaca di e-office, bahannya sudah kami lampirkan. Kalau mau membaca semuanya syukur, kalau tidak mau membaca semuanya ya tinggal diikuti apa yang ada di website. Karena memang peraturan kerjasama daerah itu banyak sekali, tergantung objeknya, tergantung subjeknya. Jadi teman-teman sekalian, saya langsung kasih contoh saja ya, beberapa waktu yang lalu atau mungkin tahun lalu ya, ada salah satu kementerian yang memiliki atau menjadi pengguna barang yang wujudnya gedung olahraga atau GOR. Jadi GOR itu merupakan asetnya pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian ternyata ada salah satu pihak yang mau memanfaatkan GOR tersebut. Nah, setelah kami berdiskusi ternyata secara aturan tidak bisa pihak tersebut langsung menggunakan GOR tersebut tanpa disertai dengan kajian, appraisal, dan juga tarif yang nanti bisa dikenakan. Nah, hal-hal seperti ini wajar diketahui atau terjadi gitu ya, karena tentu saja teman-teman di kementerian tidak setiap hari menangani kerjasama daerah. Nah, sebagai informasi teman-teman,
kerjasama daerah itu bisa kita bagi menjadi dua ya, tergantung pada subjeknya atau para pihak yang akan bekerja sama dan juga berdasarkan objeknya. Kalau berdasarkan subjek yang ada di sebelah kiri, itu kita bisa kerjasama dengan Pemda lain, ya Pemda DIY kita bisa kerjasama. Pemerintah Kabupaten Bantul, Sleman kita bisa kerjasama. Dan kerjasama antar Pemda itu kita sebut sebagai kerjasama daerah dengan daerah lain atau KSDD. Ada juga kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang paling banyak macamnya, bisa perseorangan, bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa perusahaan swasta, bisa BUMD, ya apapun kalau bukan pemerintahan masuknya ke kerjasama dengan pihak ketiga. Dan ini yang paling banyak macamnya ya. Sering saya ditanyai misalnya, Mas, kalau ada perusahaan mau memberikan CSR perlu kerjasama atau enggak? Jawabannya enggak. Ya nanti saya akan detailkan kalau ada yang bertanya tentang CSR. Tapi yang jelas kerjasama dengan pihak ketiga ini macamnya yang paling banyak, aturannya juga banyak, dan cukup rumit ya kalau kita tidak terbiasa dengan aturan tersebut. Maka dari itu fungsi daripada website yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan adalah agar membantu kita semua untuk bisa mengkaji aturan apa atau mekanisme apa yang paling tepat dari suatu rencana kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah ini agak unik, yaitu sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan kementerian, kemudian lembaga atau badan. Intinya kerjasama antara Pemda dengan pemerintah pusat. Kerjasama kita dengan misalnya TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BPJS, semuanya itu masuk ke dalam definisi ini. Ini pengaturannya juga beda dan di lapangan sebenarnya masih dinamis ya tentang bagaimana cara kita melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat. Kemudian dua yang terakhir adalah kerjasama kita dengan entitas asing ya di luar negeri. Nah khusus yang dua terakhir ini memang Pemda tidak memiliki kewenangan mutlak. Jadi apapun yang dikerjasamakan dengan entitas asing, baik itu Pemda dari luar negeri maupun lembaga asing, itu harus melalui persetujuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau suatu saat Bapak Ibu di kementerian didatengin ada organisasi asing minta kerjasama, tidak usah dilayani dulu tanda tangannya. Mohon langsung diarahkan saja ke kantor kami sehingga kami bisa mengarahkan seperti apa prosedurnya. Itu merupakan kerjasama daerah berdasarkan subjeknya atau para pihaknya. Nah, di sebelah kanan itu ada kerjasama daerah berdasarkan objeknya. Wah, macam-macam ini, Bu. Ada kerjasama investasi, misalnya Pemkot mau patungan gitu ya, bangun terminal atau patungan bangun gedung parkir, ya, dengan menyerahkan sebagian pendanaan, kemudian dikonversi jadi saham. Nah, itu masuk ke kerjasama investasi. Kalau yang ini mungkin bukan domainnya teman-teman bagian dan juga kementerian. Ada juga kerjasama dengan swasta terkait dengan penyediaan infrastruktur. Misalnya ya ini juga yang proyek-proyek besar biasanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya tempat pembuangan akhir Piungan di Bantul sana. Itu juga saat ini Pemda DIY dan juga teman-teman di kabupaten kota di Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta sedang menyiapkan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Ini KPBU. Ada juga sewa barang milik daerah. Nah, ini yang sering terjadi. Nanti konsultasinya tidak dengan saya, tapi konsultasinya dengan bidang aset di BPKAD. Nah, contohnya apa? Nah, Bapak Ibu sekalian pasti tahu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP itu ada sekarang mall pelayanan publik. Di dalam gedung itu ada beberapa ruang yang digunakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi di luar Pemkot. Misalnya ada Bank BPD di sana, ada Bank Jogja di sana, ada kantor pos di sana. Mereka itu semuanya nyewa. Jadi organisasi-organisasi di luar Pemkot yang ada di dalam mall pelayanan publik itu, mereka semuanya nyewa, bayar ke Pemkot. Ya, untuk sampai ke berapa tarifnya itu harus di appraisal dulu atau dinilai dulu.
berapa sih nilai sewa yang wajar untuk organisasi dan tujuan yang akan diselenggarakan di dalam MPP tersebut. Nah, yang punya anggaran appraisal itu bidang aset di BPKAD. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di kementerian, di wilayah yang memiliki aset, ada GOR, ada lapangan, dan seterusnya, kalau mau disewakan ke pihak lain, silahkan konsultasi ke BPKAD dulu. Ya, jangan sampai ada kasus, misalnya kalau nggak salah di Giwangan ya, ada tanah milik Pemkot, kemudian ada perusahaan swasta yang pinjam pakai di sana. Nah, itu sudah keliru. Karena pinjam pakai barang milik daerah itu hanya bisa dilakukan antar organisasi pemerintahan. Misalnya Pemkot pinjam pakai asetnya Pemda DIY boleh, atau Kementerian Pekerjaan Umum meminjamkan gedungnya untuk dipakai shelter COVID ke Pemkot, itu boleh. Tapi kalau ke swasta, itu menyalahi peraturan yang ada saat ini. Nah, di jenis kerjasama yang di sebelah kanan, yang sewa barang milik daerah, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, kemudian bangun guna serah dan bangun serah guna, itu nanti teman-teman sekalian bisa konsultasikan ke bidang aset di BPKAD. Kemudian yang terakhir ada kerjasama pengadaan barang jasa. Ya, ini kayak pengadaan biasa lah. Kita mau benerin gedung kantor, kita biasanya bisa pengadaan langsung atau melalui tender, tergantung nilai dan juga tujuan yang akan dilaksanakan. Nah, terkait dengan pengadaan barang jasa ini silakan konsultasinya ke bagian pengadaan barang jasa. Di kantor saya hanya menangani kerjasama yang di sebelah kiri. Ya, kalau yang KSDPK hanya yang terkait dengan pelayanan publik. Jadi kalau kerjasama dengan swasta yang tidak ada kaitannya dengan yang di sebelah kanan, silahkan tanya dengan kantor saya. Misal ya, saya kasih contoh. Rumah Sakit Pratama pengen ada rencana untuk memberikan layanan pengantaran obat. Jadi pasien tidak usah atau tidak perlu menunggu lama ngantri obat di instalasi farmasi, ditawari nanti ya mau diantar atau mau nunggu. Kalau misalnya diantar, nanti Rumah Sakit Pratama akan bekerja sama dengan misalnya salah satu penyedia jasa transportasi online. Nah, ini merupakan salah satu bentuk layanan publik yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nanti kalau yang kasusnya seperti ini, nanti kami bisa membantu di bagian perekonomian dari kerjasama. Kemudian kemarin Mas Rahmat misalnya, Mas Bombom dari bagian hukum, kerjasama dengan Pemda atau pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Jadi masuk ke kerjasama daerah dengan daerah lain. Itu kami juga fasilitasi. Ya, kami proses review dokumennya sampai nanti berhasil tanda tangan dan seterusnya. Jadi intinya teman-teman sekalian yang perlu diketahui adalah ketika mau bekerja sama adalah siapa mitra yang mau ngajak kerjasama. Kalau swasta ya ditanya kerjasamanya mau bidang apa nih, mau menyelenggarakan apa atau mau menyediakan apa dulu. Karena dari situ baru kita mitigasi aturan apa yang mau dipakai dan skemanya seperti apa. Itu semua baru bisa kami bantu, baru kami bisa sediakan advice-nya ketika nanti informasi sudah tersedia di dalam website yang sebentar lagi akan kita praktikkan. Nah, teman-teman sekalian, ini cuma cerita sedikit aja. Sebelum adanya website ini dulu kalau mau kerjasama itu ya fasilitasinya manual ya, rapat, WA, telepon, ketemuan. Jadi semua dokumen atau informasi yang pernah tercipta ya cuma kesimpan di otak kita masing-masing dan di WA kita dan di email kita sehingga semuanya ketumpuk-tumpuk. Begitu juga dengan e-office sama juga ketumpuk semuanya. Nah, besok kalau sudah menggunakan website, karena setiap proyek kerjasama itu pengajuannya harus berbeda dengan proyek yang lain, setiap proyek akan bisa kita pantau. Ya, siapa yang terlibat di sana, dokumennya apa saja, ada informasi apa saja di sana dan seterusnya, semuanya bisa kita pantau di sana. Kemudian yang paling penting adalah kalau mau kerjasama itu kan bersurat dulu ya. Misalnya ada perusahaan
bersurat mau menawarkan kerjasama ke wali kota dan seterusnya. Nah itu besok kita balik dulu. Kita nggak usah surat-suratan dulu deh, kita diskusi dulu. Kita mengajukan rencana apa yang mau kita lakukan melalui website dulu. Setelah itu matang, baru nanti persuratan mengikuti belakangan. Jadi perbedaannya ada di situ. Kemudian kalau kerjasama jangan buru-buru ya Bu. Misalnya minggu ini datang minta difasilitasi soalnya hari Jumat besok mau ditandatangan. Wah kalau seperti itu biasanya kerjasamanya tidak pernah dibahas atau tidak pernah dipersiapkan dengan matang. Jadi mohon paling tidak 3 bulan sebelum rencana penandatanganan kami diajak koordinasi dulu. Dan nanti koordinasinya baru bisa kita lakukan setelah semua informasi sudah dimasukkan ke dalam website. Nah, di website kerjasama daerah yang nanti akan kita gunakan, nanti teman-teman sekalian bisa menggunakan website tersebut untuk merencanakan, melakukan inisiasi, mempersiapkan, sampai melakukan evaluasi kerjasama semuanya nanti dalam satu platform di website tersebut. Kemudian nanti juga ada pengetahuan-pengetahuan yang kami sediakan secara bertahap. Nanti tahun depan akan banyak ya, misalnya juknis ya, step by step. Kira-kira seperti apa atau bagaimana caranya kalau Bapak Ibu mau melakukan kerjasama, nanti tinggal centang apa saja yang perlu disiapkan, pokoknya mudah lah. Tidak perlu terlalu banyak membaca aturan karena kami yang akan terjemahkan itu menjadi sesuatu yang sifatnya teknis. Kemudian kami juga ada layanan konsultasi online, ada di situ nomornya. Monggo kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian mau bertanya terkait dengan kerjasama, silakan menghubungi nomor tersebut di hari dan jam kerja. Nah, yang menggunakan website ini sebenarnya semuanya bisa pakai, seluruh PNS bisa menggunakan, asal dia nanti bertindak sebagai petugas penghubung kerjasama daerah. Jadi misalnya ada salah satu kementerian ingin mengusulkan kerjasama dengan sebuah perusahaan. Nanti Pak Camat menugaskan 2 orang ya pejabat ASN di lingkungan kecamatan tersebut untuk ditugaskan sebagai petugas penghubung kerjasama daerah. Nah tugasnya adalah tadi ya mulai masuk entry informasi di website, kemudian nanti menyiapkan dokumen dan seterusnya. Jadi 2 orang ini bertindak sebagai kontak person. Kemudian juga ada yang namanya tim koordinasi kerjasama daerah. Jadi setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia itu punya yang namanya tim koordinasi kerjasama daerah. Tim ini kalau di pemerintah kota Yogyakarta, kalau nggak salah anggotanya ada 11 atau 12 OPD, ya di mana bagian hukum termasuk salah satunya, ada juga BPKAD, Bapeda juga ada di sana. Fungsi dari tim koordinasi kerjasama daerah ini sebenarnya membantu wali kota untuk bisa mempersiapkan segala kebijakan yang terkait dengan kerjasama daerah. Ketua timnya adalah Pak Sekda. Jadi setiap ada perjanjian Pak Sekda pasti nanti paraf dan pasti mengetahui, ya karena beliau ketua timnya. Kemudian yang terakhir tentu saja mitranya Pemkot ya, bisa swasta, bisa lembaga pemerintah, bisa nasional, bisa internasional, ini bisa juga menggunakan website. Intinya website ini digunakan ketika teman-teman sekalian baik dari OPD maupun dari pihak di luar Pemkot mau mengusulkan kerjasama daerah ke pemerintah kota Yogyakarta. Secara garis besar proses kerjasamanya ada 5 langkah, mulai dari perencanaan, inisiasi, persiapan, pelaksanaan dan pemantauan sampai nanti ada evaluasi dan pelaporan. Jadi teman-teman sekalian di Permendagri 22 2020 dan juga di Perwa 52 2021 di sana sudah jelas disebutkan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan kerjasama itu wajib hukumnya memberikan laporan pelaksanaan kerjasama daerah kepada wali kota setiap 6 bulan sekali. Jadi teman-teman sekalian yang selama ini belum pernah, sampai sekarang kelihatannya saya belum pernah mendapatkan laporan ke wali kota terkait pelaksanaan kerjasama daerah. Dan ini saya pahami karena banyak orang yang belum tahu. Ya, sekarang sudah tahu berarti nanti bisa dijalankan. Ini kira-kira gambaran apa namanya websitenya. Kita langsung praktek saja, teman-teman sekalian yang sudah membuka laptop, silakan dibuka JSS-nya terlebih dahulu. Saya berikan kesempatan untuk membuka JSS. Kita buka JSS ya. Kalau sudah masuk di JSS, ini kok saya belum masuk. Kita masuk,
Setelah berhasil masuk JSS, nanti Bapak Ibu sekalian cari di jelajahi aplikasi, di sana ada layanan kerjasama. Kerja spasi sama. Ya, kerjasama itu bentuk bakunya tidak digabung tapi dipisah. Kerjasama. Nah, ini layanannya, silahkan diklik. Kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah melakukan registrasi, ini tombol dashboard-nya nggak muncul. Ya, tapi kalau sudah pernah registrasi di sini, nanti tombol dashboard-nya muncul. Nah, kan nanti kalau teman-teman sekalian mau mengusulkan kerjasama, silahkan masuk ke menu pengajuan kerjasama daerah. Ini prosesnya sama ya, baik untuk OPD maupun di luar pemerintah kota Yogyakarta, kalau mau ngusulin kerjasama, prosesnya sama. Kemudian ini ada template surat tugas untuk 2 orang sebagai petugas penghubung, silahkan di-download. Ini surat tugasnya nanti mohon diajukan ke Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama melalui e-office. Jadi nanti Pak Mantri Pamong Praja, Pak Camat, kalau mau menugaskan 2 orang, buat suratnya menggunakan e-office. Tugaskan misalnya Bapak A dan Bapak B sebagai petugas penghubung kerjasama daerah untuk mengelola proses kerjasama daerah dengan PT apa misalnya, gitu kan? Dikirim melalui e-office, tujukan kepada Kepala Bagian Perekonomian Kerjasama. Nanti kalau sudah disahkan, sudah ada tanda tangan digitalnya, di-download PDF-nya. Nanti file PDF ini yang nanti akan di-upload di formulir ini. Nah, ini formulirnya nanti ada 3 bagian, ada bagian pemohon, ada bagian instansi, dan juga ada bagian info singkat. Yang pertama adalah milih kategori. Karena semua yang ikut hari ini adalah OPD dari pemerintah kota, nanti kategorinya milih OPD pemerintah kota Yogyakarta. Seperti ini. Ya, jangan salah pilih, nggih. Karena ini teman-teman OPD Pemkot, semuanya harus milih kategori OPD pemerintah kota Yogyakarta. Kemudian daftar nama instansi. Nah, kalau sudah pernah kecatat di sini biasanya sudah ada. Ya, karena kalau belum ada di sini, kalau belum ada di daftar, pilih lainnya. Jangan lupa ya, pilih lainnya. Baru di sini dituliskan misalnya Kementerian Gedong Tengen. Kemudian di nama alias atau nama brand ini nama singkatnya aja. Ya, misalnya Gedong Tengen singkatnya apa? GT ya. Kementerian GT. Kemudian provinsinya jelas, daerah istimewa Yogyakarta, kemudian kabupaten kotanya di kota Yogyakarta, kode posnya silakan dimasukkan sesuai dengan alamat kantornya. Kalau di balai kota standar 55165. Alamat instansinya ini pasti beda-beda kalau di Kementerian ya, jadi langsung ditulis mawon secara manual, misalnya jalan apa gitu ya. Dan tolong mohon nanti diperhatikan ketika menulis apapun di sini jangan pernah pakai menggunakan tanda strip. Seperti ini ya. Jangan pakai tanda strip atau jangan pakai tanda kurung seperti ini, nanti error. Jadi gunakan ini misalnya muja-muju nih, muja-muju. Muja-muju nulisnya begini ya. Jangan muja strip muju, nanti kelihatannya masih error itu. Nanti coba tolong Mas Hesen bisa disampaikan apakah masih error atau enggak. Kemudian di sini ada lokasi, ini nyarinya harus manual. Ini caranya gampang sebenarnya, tinggal dicek apa namanya lokasi apa kecamatannya atau lokasi kantornya. Ini agak manual, misalnya kita cari aja yang gampang Jalan Diponegoro. Kalau Jalan Diponegoro itu saya mau nyari punyanya Dinas Pariwisata. Misalnya. Citiro. Nah, ini Jalan Suroto. Nah, ini tinggal digedein ya. Ini ada Dinas Pariwisata. Misalnya ini untuk Dinas Pariwisata ya. Kalau mau ngetek lokasinya cukup diklik kiri yang lama di sini. Klik kiri yang lama. Ah, dah. Sampai muncul seperti ini. Ini nggak wajib sih, kalau mau dilewatin juga nggak apa-apa. Ya, ini agar mempermudah kami kalau misalnya kami pengen main ke suatu lokasi. Kemudian telepon instansinya, nah ini yang tadi saya cek ya,
Misal kan ada kode wilayah biasanya 0274. Jangan pakai strip ya. Langsung aja 0274 diikuti nomor teleponnya 382 589 misalnya. Jangan juga pakai tanda kurung seperti ini. Jangan. Langsung aja disambung seperti ini angka. Kemudian email instansi ya, email instansinya yang jogja.kota.go.id boleh, atau yang paling sering dibuka aja. Website kalau punya juga monggo ditaruhkan, disampaikan di sini. Kemudian kalau sudah diisi semua, pastikan ini sudah diisi semua ya. Baru klik lanjut. Nah, disinilah fungsi teman-teman sekalian menyiapkan 2 orang petugas penghubung kerjasama daerah. Tanyain ID JSS-nya berapa. Oke. Nah, ini ID JSS-nya. Nanti misalnya petugas penghubung pertamanya saya, kemudian unit kerjanya apa, silahkan dicek. Misalnya subbag perundang-undangan di bagian hukum misalnya. Jabatannya misalnya Kasubag. Kemudian surat tugas yang tadi sudah ditandatangani oleh atasan, surat tugas sebagai petugas penghubung kerjasama daerah, file PDF-nya ditaruh sini. Ini gampang, ya tinggal di drag. Jadi buka foldernya, ini bebas ya. Nah ini misalnya di surat tugasnya kita drag aja langsung ke sini. Ya. Kemudian jangan lupa fotonya, ya foto Bapak Ibu sekalian petugas penghubungnya. Kalau nggak ada fotonya nanti saya reject. Nah ini data PPKSD yang kedua juga sama, unit kerjanya sama, diisi sama juga. Surat tugasnya juga mohon di upload. There. Fotonya juga ya ditaruh di situ. Lanjut. Kemudian di bagian terakhir keperluan registrasinya tolong disebutkan. Misalnya kemarin Mas Rahmat mau kerjasama dengan Kabupaten Banyuwangi, tulis aja untuk melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang JDIH. Sudah. Kalau sudah, ini diklik tombol saya setuju dengan ketentuan di atas dan kemudian submit. Kalau sudah disubmit nanti kami di admin di bagian perekonomian kerjasama pasti akan langsung melihat pengajuan Bapak Ibu sekalian. Kalau semuanya sudah diisi dan juga sudah jelas informasinya, biasanya nggak sampai sehari sudah bisa kita verifikasi. Nah kalau sudah diverifikasi nanti Bapak Ibu sekalian masuk lagi ke websitenya kerjasama. Kalau sudah berhasil verifikasi, pasti di sana sudah muncul tombol dashboard. Dengan catatan Bapak Ibu sudah login ke JSS ya. Kalau belum login ke JSS, adanya cuma tombol masuk. Tapi kalau sudah login ke JSS, di sana sudah ada tombol dashboard. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu sekalian memberikan informasi terkait dengan rencana kerjasama daerah yang akan diusulkan. Begitu juga dengan tahapan yang lain ya, nanti monitoring, evaluasi semuanya melalui dashboard. Di sini ada beberapa fitur, ada fitur kerjasama saya, ada notifikasi, ada catatan saya, dan ada file saya di sini. Sebentar saya izin minum, soalnya ngomong terus dan tenggorokannya kering. Oke, ini ada 4 fitur utama di dashboard. Ini harus saya jelaskan satu persatu. Yang pertama kotak warna, ini warnanya biru atau ungu ya? Biru ya. Warnanya biru. Rotok buta warna. Ya, biru semu ungu. Ini adalah daftar kerjasama yang Bapak Ibu kelola. Jadi kalau petugas penghubung kerjasamanya beda, daftar kerjasamanya juga beda. Walaupun satu kantor, kalau proyek yang ditangani berbeda ya daftarnya akan berbeda. Kalau diklik nanti akan muncul kerjasama yang Bapak Ibu kelola di sana ya. Misalnya nih saya sebagai admin sudah ada 2 OPD yang mengajukan usulan kerjasama, ada Dinas Pariwisata, ada juga dari Rumah Sakit Pratama. Ini nanti kalau saya buka ya, ini ada kolom action, ada tombol warna hijau di situ. Kalau dibuka nanti kelihatan
Ada berbagai proses ya, mulai dari proses registrasi, perencanaan, inisiasi, dan seterusnya. Setiap proses ini akan kita pandu, yang penting diisi apa yang menjadi kewajiban teman-teman sekalian yang mengajukan kerjasama. Yang pertama adalah di bagian perencanaan ya. Di bagian perencanaan ini nanti ada yang namanya bagian studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini mohon diisi, sudah ada keterangannya nih. Ini contoh yang sudah dituliskan oleh Dinas Pariwisata ya. Jadi Dinas Pariwisata itu pengen kerjasama dengan Pemkot Semarang ya, ditulis di sana kegiatannya apa. Tolong tulisnya yang jelas ya. Ini punya Dinas Pariwisata ini mau saya review, saya perbaiki. Karena nggak jelas, jadi cuman copy paste aja kelihatannya. Tujuannya apa? Kalau tujuan juga jelas, misalnya apa sih tujuannya Mas Rahmat kerjasama dengan Kabupaten Banyuwangi tentang JDIH? Kelihatannya JDIH-nya Pemkot Jogja sudah bagus. Oh ternyata jauh lebih bagus punya Banyuwangi ya. Tulis aja tujuannya di sana adalah meningkatkan kualitas informasi JDIH pemerintah Kota Yogyakarta. Kan jelas tuh. Rincian kegiatannya apa ya? Silakan dijelaskan. Ada rapat, ada mungkin nanti studi banding, ada mungkin juga nanti magang atau pertukaran pegawai. Silakan dijelaskan. Nah ini kemudian ada bagian para pihak. Nah, misalnya teman-teman Kementerian mau kerjasama dengan salah satu perusahaan. Saya sebut misalnya Tokopedia misalnya. Kementerian Umbul Harjo karena di sana banyak UKM pengen kerjasama dengan Tokopedia. Kemudian di sana di kegiatan tersebut nanti Kementerian Umbul Harjo sudah harus bisa menjelaskan perannya Tokopedia apa, perannya Kementerian apa. Ya, nanti ditulis di sini. Oke, kemudian aspek legalitas. Nah, ini lebih ke untuk teman-teman ini ya, teman-teman perusahaan atau teman-teman badan usaha. Jadi kalau teman-teman badan usaha nanti menggunakan website ini, maka mereka harus upload akta pendirian usahanya dan juga pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM kalau itu merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Kemudian ada juga aspek regulasi. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya kemarin ada Dinas Kesehatan kalau nggak salah, mereka harus kerjasama dengan para bidan untuk penyaluran alat kontrasepsi. Nah, itu ada aturannya ternyata dari kementerian. Nah, silahkan nanti ditambah aturannya di sini. Misalnya boleh misalnya peraturan menteri atau PP atau undang-undang segala macam. Kemudian tolong dijelaskan di sana di bagian atau pasal mana yang diacu di peraturan tersebut. Kalau punya file PDF-nya silahkan di-attach filenya di sini ya, masukkan ke sini sehingga kami juga bisa ikut mempelajari. Kemudian aspek ekonomi maupun finansial. Nah, ini juga penting. Ya, kalau mau kerjasama itu siapa yang mau bayarin kerjasamanya. Misalnya tadi Kementerian mau kerjasama dengan Tokopedia. Oke, Kementerian nanti membiayai snack dan makan minum ketika ada pelatihan misalnya. Sementara nanti Tokopedia membiayai untuk biaya trainernya misalnya. Nah, itu mohon nanti dijelaskan di sini. Atau misalnya kalau mau menyelenggarakan event di sebuah kecamatan, kalau kita ingin melihat dampak ekonominya, misalnya ditargetkan nanti akan terjadi transaksi sekian ratus juta dalam 1 minggu misalnya. Itu tolong juga disebutkan di sini. Jadi mohon dibaca di sini kan sudah ada keterangannya ya, tinggal diikuti dan kemudian ditulis. Kemudian juga ada aspek kelayakan teknis, ini juga masih terlalu singkat ya, punya Dinas Pariwisata, harusnya lebih dalam, lebih detail. Kemudian ada aspek operasional, ada hubungan masyarakatnya juga. Ya, misalnya kementerian diajak kerjasama sebuah bank misalnya untuk menyelenggarakan acara terkait dengan sosialisasi e-wallet atau pembayaran digital diselenggarakan di kampung-kampung, ya silakan dikaji aspek lokasinya, apakah memungkinkan, apakah masyarakatnya juga sudah diajak bicara dan setuju atau belum, dan seterusnya. Kemudian jangka waktu pelaksanaannya kapan ya, misalnya 3 bulan mulai tanggal berapa sampai berapa. Dan yang terakhir adalah mitigasi risiko. Nah, ini yang penting. Ya, misalnya sekarang kan agak sulit ya kita tebak, sudah dijadwalkan 6 bulan yang lalu, ternyata acaranya nggak bisa diselenggarakan karena COVID. Ada PPKM, tidak boleh ada kerumunan. Nah, kalau ada hal seperti itu misalnya,
nanti penanganannya seperti apa. Ya, misalnya nanti kalau ada PPKM lagi, apa yang harus dilakukan itu harus disebutkan di mitigasi risiko. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu sekalian ada tombol ajukan dan simpan di sini. Kalau masih belum yakin ya klik tombol simpan biar nggak hilang, tapi kalau sudah yakin silakan diajukan. Nanti akan masuk ke notifikasi saya dan saya bisa membaca semua yang Bapak Ibu tulis dan ajukan di sini. Saya juga bisa ngajak teman-teman yang lain di tim koordinasi kerjasama daerah untuk ikut review. Ya, misalnya saya panggil namanya Mas Bombom di sini. Kemudian nanti Mas Bombom bisa ikut mereview ini semua. Bisa ngasih komen dan catatan juga. Misalnya nih, ya saya akan kasih catatan untuk apa yang sudah diinput oleh teman-teman Dinas Pariwisata. Misalnya, studi kelayakannya kurang tajam. Mohon untuk diperbaiki di bagian mitigasi risiko misalnya. Nah, kemudian saya kasih rekomendasi di sini, kemudian keputusan saya, nah ini misalnya perbaiki studi kelayakannya. Alasannya itu tadi misalnya karena studi kelayakannya belum tajam ya, studi kelayakan belum tajam. Nah, kemudian kalau saya simpan nanti otomatis admin atau petugas penghubungnya Dinas Pariwisata akan dapat notifikasi di halaman depan tadi. Ya, dan notifikasi masuk, ada review atau catatan dari tim koordinasi kerjasama daerah untuk memperbaiki studi kelayakan. Kalau studi kelayakannya belum sampai level disetujui, nanti Bapak Ibu sekalian nggak akan bisa ngisi bagian kerangka acuan kerja. Jadi di bagian perencanaan itu ada dua bagian, ada studi kelayakan, ada kerangka acuan kerja. Studi kelayakan fungsinya adalah untuk melakukan justifikasi atau melakukan apa istilahnya keputusan apakah suatu rencana atau usulan kerjasama itu memang layak untuk dilaksanakan. Kalau sudah layak, kita bikin kerangka acuan kerjanya, TOR-nya. TOR ini artinya sudah mau dilaksanakan dan TOR merupakan petunjuk teknisnya. Ya. Jadi kerangka acuan kerja inilah yang nanti akan diajukan kepada calon mitra pemerintah Kota Yogyakarta beserta dengan surat penawaran. Jadi misalnya pemerintah pemerintah Kota Yogyakarta melalui bagian hukum nih sebagai pemrakarsa ingin kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang. Ya, nanti setelah studi kelayakannya oke, kerangka acuan kerjanya sudah final, nanti kami akan membuatkan surat penawaran dari Pak Wali Kota Yogyakarta kepada Pak Wali Kota Semarang. Ya, tentang misalnya kerjasama JDIH misalnya. Nah, di dalam surat penawaran tersebut nanti harus ada lampiran kerangka acuan kerjanya yang sudah kita kerjakan bersama-sama di website ini. Jadi jangan keburu khawatir bahwa studi kelayakan dan kerangka acuan kerja itu nanti akan kita susun bersama-sama. Jadi kalau dulu sebelum ada website ini, teman-teman kan saya lepas tuh. Silakan bikin kerangka acuan kerja sendiri, studi kelayakan sendiri. Ada formatnya, silakan diisi sebisanya. Kalau di sini di website nanti kita bisa kolaborasi. Jadi apapun yang Bapak Ibu tuliskan, walaupun Bapak Ibu belum mudeng sama sekali, asal ada tulisannya, nanti kita bisa review, nanti kita bisa berikan rekomendasi, kita bisa berikan masukan. Itu ya, fungsi dari website ini tuh seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur catatan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau suatu saat misalnya sedang penjajakan atau rapat dengan pihak atau calon kerjasamanya, silakan kalau nyanding laptop, ada internetnya dibuka website kerjasama ini. Kemudian manfaatkan fitur catatan. Ya, fitur catatan ini seperti memo sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau rapat nggak perlu bawa buku gitu ya. Kalau asal ada internet, bawa laptop atau handphone, bisa membuka website kerjasama, tinggal ini tambah catatan. Misalnya hari ini saya rapat dengan Mas Rahmat bagian hukum. Ya, rapat koordinasi penyusunan PKS dengan Pemkab Banyuwangi tanggal berapa? Misalnya tanggal 14 September 2021. Nah, hasil rapatnya bisa saya taruh di sini. Ya, misalnya sudah siap tanda tangan PKS.
Yang tanda tangan PKS adalah Sekda. Surat kuasa mohon disiapkan dan seterusnya. Nah, kalau sudah tinggal saya simpan. Kalau sudah disimpan, nanti Bapak Ibu sekalian kalau lupa kemarin hasilnya apa sih rapatnya, nah, tinggal dibuka ya, dimasuk ke menu catatan saya, kemudian dibuka, kemudian di sana akan muncul ya apa yang Bapak Ibu catat. Mau diedit juga bisa. Ya, misalnya mau diedit, mau di-delete juga bisa. Nah, itu fungsi daripada fitur catatan saya. Jadi kalau kemana-mana bawa laptop, bawa tab, asal ada internetnya, masuk ke JSS, buka website kerjasama, kemudian manfaatkan fitur catatan saya. Dan mohon fitur catatan saya ini digunakan untuk proyek-proyek kerjasama ya. Jadi jangan misalnya rapat PKK nantinya nyadatnya di sini ya, jangan. Nggak ada hubungannya dengan kerjasama yang sedang dilakukan. Kemudian terakhir ini ada fitur file saya. Nah, ini masih belum bisa digunakan ya. Nanti teman-teman Kominfo sedang terus membahas apakah ini bisa digunakan tahun ini atau tahun depan. Intinya file saya ini adalah untuk nyimpan file. Ya, misalnya ada kerjasama dengan siapapun, daripada capek-capek nyimpan di laptop atau di WA, disimpan aja di sini. Tapi ini belum bisa digunakan ya. Nanti kalau sudah bisa digunakan akan kita infokan. Nah, kira-kira seperti itu cara menggunakan website kerjasama daerah. Prinsipnya adalah yang bisa menggunakan website ini hanyalah mereka yang ditugasi oleh instansinya sebagai petugas penghubung kerjasama daerah. Jadi kalau tidak bertugas sebagai petugas penghubung ya nggak bakal bisa membuka atau menggunakan fitur-fitur yang ada di website ini. Kira-kira demikian BIMTEK yang saya sampaikan. Saya membuka kesempatan untuk teman-teman sekalian untuk bisa bertanya terkait dengan website ini boleh, terkait dengan kerjasama juga boleh. Saya akan dengan senang hati menjawab. Monggo forum saya buka. Mohon izin Pak Putut. Oke, dari bagian organisasi siapa Mbak? Ayo Pak. Halo Mbak Ayu, silakan. Ya, Pak, yang mau saya tanyakan itu ini kita harus masukkan di website ini. Jadi gini, ya, kemarin kan kita udah ngisi yang untuk kerjasama tahun 2022. Nah, itu berarti juga harus dimasukkan di sini ya Pak ya? Oh, yang rencana yang dulu yang pemetaan itu ya Mbak Ayu? Iya. Ya, nanti di bulan akhir Oktober atau awal November nanti akan dimasukkan. Kalau dulu kan pakai Google Sheet. Iya. Nah, apa yang nanti sudah ditulis di Google Sheet nanti dimasukkan ke website ini. Oh iya. Ya, kalau jadi, untuk yang 2021 Pak? 2021 juga sama aja. Jadi apapun rencana kerjasama yang belum dilaksanakan silakan diajukan melalui website ini. Oh, okay. Terus untuk petugas penghubung itu kan kayaknya sebelumnya juga pernah ngirim lewat e-office. Ya. Nah, itu yang sekarang ini sama atau enggak ya Pak? Monggo, itu kebijakan kepala OPD masing-masing. Misal ya, bagian organisasi ada rencana kerjasama dengan 2 daerah misalnya. Yang satu dengan Pemkot Solo, Surakarta, yang satunya dengan Pemkot Semarang. Ya, prinsipnya kalau ada 2 mitra seperti ini dan proyeknya berbeda, maka surat tugasnya juga beda. Tapi boleh orangnya sama, misalnya Mbak Ayu sama-sama jadi petugas penghubung untuk 2 kerjasama ini. Tapi mohon surat tugasnya beda ya. Yang satu untuk surat tugas ngawal kerjasama dengan Pemkot Semarang, yang satunya adalah ngawal surat tugas untuk pemerintah kota Banyuwangi. Pemerintah kota Surakarta. Gitu. Oh gitu. Berarti kalau misal ada 3 kerjasama, itu kan orangnya nanti 2. Nanti yang satu bisa megang 2 kerjasama, yang satu boleh, satu gitu ya Pak? Boleh aja. Orangnya gitu. sama juga nggak masalah. Cuman yang penting kalau suratnya orangnya beda. Ganti boleh ya Pak? Orangnya ganti boleh. Soalnya kan kayaknya lebih paham yang langsung kerjasama, misalnya sebelumnya saya terus diganti gitu, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Misalnya bagian organisasi mau kerjasama dengan kementerian misalnya kan. Dulu ngirim Mbak Ayu, tapi nanti karena Mbak Ayu mungkin tidak membidangi itu mau diganti misalnya Mas Pratama. Mas Pratama sama siapalah misalnya di bagian organisasi. Boleh, nggak apa-apa.
Oh, nggih, Pak. Yang Itu berarti untuk termasuk kajian ya, Pak? Kerjasama kajian dengan UGM, dengan oh UNY kayak gitu? enggak. Kalau kajian dengan UGM itu kan masuk pengadaan barang jasa pakai swakelola toh. Ini Oh enggak iya, masuk, swakelola. tidak termasuk yang kita fasilitasi di sini. Oh gitu. Oh ya. Ya, jadi Ya kalau ya, Kak. pengadaan barang jasa swakelola, mau pengadaan langsung, mau tender, ini tidak masuk ke objek yang kita fasilitasi melalui website ini. Oh, nggih, ya udah. Ya, Makasih Pak Putut. sama-sama Mbak Ayu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman kementerian. Monggo mic-nya dinyalakan dulu kalau ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Nama dan dari kementerian mana? Dari Kementerian Gontokusuman. Monggo Pak. Ya. Monggo Pak Surati. Ini kan kalau dari provinsi itu kan ada misalnya ada sosialisasi pinjam pendopo, itu ada uangnya tanda tangan di BEN, itu gimana itu? Oh itu biasa kalau tanda tangan di BEN seperti itu biasanya pengeluaran biasa Pak, seperti kita mau nyewa hotel untuk acara itu nggak perlu kerjasama Pak. Berarti berarti kan ini masih ragu-ragu apa ini termasuk kerjasama, berarti kan uangnya tuh kita terima tuh itu bisa untuk operasional kecamatan tuh ya, kementerian ya? Ya kalau itu merupakan sudah ada kode rekening penerimaannya nggak apa-apa Pak. Oh berarti cap dinas nggak apa-apa gitu ya? Itu kan seperti sewa tempat biasa tuh Pak. Oh ya sudah, makanya abu-abu lah ini. Pokoknya asal ada dasar hukumnya, misalnya kementerian punya lokasi dan lokasi itu sudah ditetapkan dengan peraturan wali kota misalnya bahwa kalau ada kegiatan di situ harus sewa, ya sudah langsung mawon sesuai tarifnya. Seperti halnya di pasar Pak, kalau di pasar itu ada pihak mau nyewa lahan parkir juga sudah ada perwalnya di sana, langsung aja nggak usah kerjasama. Uang hasilnya itu masuk kemana? Harusnya ya masuk ke APBD Pak. Ya, nah, mekanismenya gimana itu? Nah, coba nanti konsultasi ke bidang anggaran di BPKAD, hal-hal seperti itu, sesuatu yang misalnya ada pembayaran dari masyarakat kepada kementerian untuk menyewa suatu alat segala macam, mohon nanti dikonsultasikan ke BPKAD. Seharusnya Pak, prinsipnya gini, kalau ada aset pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak lain dan itu kemudian harus ada tarif yang dibayarkan, itu harusnya ada dasar hukumnya, entah itu perwal, entah itu perda. Nah, kalau di kementerian ternyata belum ada perwal atau perdanya, monggo dikonsultasikan ke teman-teman BPKAD. Atau mungkin Mas Rahmat di bagian hukum bisa ikut jawab. Ya itu sudah ada mekanisme kan nyetol, duit itu lari kemana, kan sebenarnya kita gunakan operasional aja untuk bersih-bersih. Ya. Itu. Mas Rahmat, monggo, ini ada pertanyaan dari kementerian. Ya, leres itu apa yang sampaikan Mas Putu tadi, konsulkan ke BPKAD dulu, karena setiap penerimaan itu sebenarnya untuk negara itu harus ada aturannya dan kemudian disetor ke Kasda Pak Radi, yang pangapunten. Jadi kalau kemudian itu kita harus tanda tangan BEN dan lain-lain, itu kan berarti semacam sewa tempat seperti tadi yang disampaikan, atau ya biaya resik-resik. Tapi karena penjenengan harus tanda tangan BEN 26 dari DIY misalnya, yaitu semestinya harus masuk ke kas daerah. Mekanismenya gimana? Monggo silakan konsultasi ke BPKAD, khususnya di pemanfaatan aset ya Mas Putut, atau mungkin di anggaran. Ya, nanti di aset. Bupati. Ya. Seperti itu Pak, karena biasanya untuk ruang rapat kalau misalnya punya ruangan itu sudah ada tarif-tarifnya, itu ada perwal tarifnya. Cuman kan kalau pemanfaatan di kementerian atau di kelurahan itu biasanya nggak ada, jadi bisa dipakai tanpa harus menyewa. Meng ya sakjane tepo-tepo wae nek ngurus resik itu ditinggali kan ngoten Pak.
Ya. anu nih. Ngoten Ya. Pak Radi sementara. Nggih ngoten Mas. Sebenarnya kalau tanpa band pun kita mah nggak apa-apa kayak sing resik-resik ya. Ya, di situ dari Ya. sana gitu. Yeah. Cuma masalahnya tuh kita ada di band ada cap. Nah itu loh. Kita Nah, itu. misalnya kan misalnya di kecamatan sudah ada bendera penerima, entah bendera penerima apa kan gitu. Kan langsung bisa setor ke rekening kas daerah kan gitu. Selama ini kan mekanismenya belum cetol. Nah, derek nanti ini bisa sebagai mason aja. Kalau misalnya sudah ada mekanisme ya kita salurkan ke kas daerah. Tapi selama ini belum ada kita ya bingung artinya nyetor ke piye nah ya udahlah Iya, Pak. Betul. Biasanya mekanisme untuk itu sebenarnya sudah ada, tapi apakah kemudian pemanfaatan pendopo kecamatan, kelurahan ataupun aset yang ada di kelurahan itu sudah masuk dalam perwal tarif atau bahkan masuk dalam perda retribusi jasa tertentu, mungkin ada sewa tempat, itu belum tahu kita. Jadi nanti harus dikonsulkan dengan bidang aset, Pak. Ya, karena mayoritas ini kemarin dari dinas itu mesti semua yang ketempatan dari dinas itu mesti ada seperti itu gitu loh. Oh, gitu. Nah, gitu loh. Jadi hanya Gontor Kusuman aja. Saya kira kegiatan dinas dari provinsi atau Pemda ini mesti ada sesuatu seperti itu, harus tanda di band dan sebagainya. Nah, wadah ini store jamnya memang tahu ini hanya masuk ke kas daerah, tapi levelnya piye ya syukur sementara ya sudah operasional itu ya wis ngono. Nah, makanya kalau sudah nah itu Pak, nanti semoga segera nanti ketika dikonsultasikan ke bidang aset bisa segera dapat jalan keluar Pak. Mungkin mboten nggih meskipun hanya sedikit, saya enggak signifikan, itu bisa jadi temuan kalau audit. Iya, jelas itu makanya kan jelas. Nggih, ngoten Pak Radi, Pak Lurah saya dulu. Siap. Ya, nanti ini Mas Putut ya dikondikan dengan bidang aset biar sama ada serempak gitu loh ya, jangan kemantren. Betul. Setuju juga Pak Radi, karena memang yang namanya ngurusi aset itu memang mumet ya, Mas Rahmat pasti tahu karena asetnya Pemkot luar biasa banyak. Nanti kami koordinasikan dengan Bu Tati, Pak Radi terkait dengan apa yang terjadi di Kementerian Gontor Kusuman. Nggih, silakan kalau ada yang ingin bertanya teman-teman yang lain. Bu Larjo mau tanya, Mas. Monggo Bu, kalian Ibu sinten? Bu Tuti. Monggo Bu Tuti, nggih. Disampaikan bahwa tiap kementerian atau kode lain mengirimkan 2 ASN sebagai petugas penghubung. Nggih. Pertanyaan kami, apakah ini harus mengirimkan ya? Harus mengirimkan. Suaranya putus-putus Bu Tuti. Apakah harus mengirimkan petugas penghubung? Oh nggih, ya saya sudah bisa nangkap pertanyaannya. Jadi makatan Bu Tuti, misalnya dari Kementerian Umbul Harjo punya rencana untuk kerjasama dengan salah satu pihak swasta misalnya ya, ingin menyelenggarakan event ekonomi warga di kawasan Umbul Harjo. Hal yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman kementerian adalah Pak Menteri Pamungpraja, Pak Camat, menugaskan 2 orang Bu, ya dari Kementerian Umbul Harjo untuk bertugas sebagai petugas penghubung kerjasama daerah. Kenapa kok ASN? Kenapa harus ASN? Karena kalau nggak ASN nanti kita nggak tahu, tiba-tiba dia resign, tiba-tiba dia tidak diperpanjang kontraknya, nanti informasinya hilang. Kira-kira seperti itu Bu Tuti. Semoga cukup jelas ya. Cukup jelas. Kemudian kalau kami harus mengirimkan itu paling lambat kapan? Oh, tidak ada paling lambatnya sebenarnya Bu. Jadi kalau misalnya hari ini Pak Camat wis besok bulan Desember arep nganake acara iki misalnya kerjasama dengan misalnya Bank Mandiri, ya sudah segera mawon 3 bulan sebelum rencana kegiatan tersebut mohon sudah mengisi informasi yang ada di website yang tadi saya tunjukkan, termasuk tadi mengirimkan 2 orang ASN dari kementerian untuk menjadi petugas penghubungnya. Siap. Pertanyaan terakhir Mas Putut. Apabila Kementerian Umbul Harjo menyelenggarakan suatu kegiatan atau event itu sering kita bekerja sama dengan SGM atau mungkin yang swasta lain, apakah itu juga harus masuk dalam kerjasama?
Tergantung Bu. Kalau misalnya eventnya misalnya apa Bu? Misalnya aja yang pernah dilakukan apa? Misalnya dalam rangka apa berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kita menyelenggarakan senam bersama. Nah, biasanya dari SGM itu menyumbang dalam bentuk minuman. Oh, ngaten, ya. Kalau itu sebenarnya tidak perlu Bu. Kalau misalnya ada perusahaan mau ngasih door prize, mau ngasih sumbangan, gitu kan? Itu kan sebenarnya masuk ke CSR mawon. Jadi sponsorship, Kalau CSR, corporate social responsibility, itu kan memang kewajibannya perusahaan, bagi lingkungan sekitar. Jadi nggak perlu Bu pakai kerjasama. Paling banter misalnya nanti SGM mau ngasih kulkas, ya paling berita acara serah terima. Berita acara serah terima, tapi untuk file kami aja, tidak perlu dikirim ke. Tergantung. Misalnya gini Bu, saya kasih contoh. SGM mau memberikan bantuan berupa misalnya kulkas, kulkas biar nanti pas kegiatan posyandu ada susu sapi segar bisa disimpan di situ. Nah, nanti kulkas itu kan harus ada kepemilikannya. Kalau memang SGM mau memberikan kulkasnya ke Kementerian, artinya harus ada berita acara serah terima bahwa SGM memberikan kulkas ini dan kulkas ini nantinya menjadi hak milik pemerintah kota. Jadi nanti ada berita acara serah terimanya dikoordinasikan dengan bidang aset di BPKAD. Tapi kalau misalnya SGM cuma mau minjemin, naruh barang kulkasnya di Kementerian tanpa mengalihkan kepemilikan, ya nggak usah pakai dokumen apapun. Gitu aja. Siap. Mas Putut. Sami-sami Bu Tuti. Monggo kalau ada pertanyaan yang lain. Mas Putut, ini ada Mbak Rere dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ya. Mbak Rere, halo. Mbak Rere ikut gabung di ini. Halo Mbak Rere. Ya, selamat pagi. Ada masih nyanyi Mbak? Rere siapa Mas? Rere siapa ini Pak? Rere kan penyanyi toh? Tere Pak. Oh Tere. Mbak Rere itu mewakili PKBI Kota Yogyakarta. Rencananya akan ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan tentang penanggulangan TBC. Terus ada pertanyaan dari Mbak Rere, ini mungkin bisa dijawab untuk semuanya. Tentang petugas kerjasama apa tadi PPKSD-nya. Nah itu apakah dari calon mitra yang dari swastanya itu, ataukah satu dari PKBI atau satu dari Dinkesnya? Monggo Mas Putut. Ya, PPKSD-nya semuanya dari yang mengusulkan. Jadi kalau yang mengusulkan adalah organisasi Mbak Rere, berarti semua petugas penghubung kerjasama daerahnya adalah berasal dari organisasinya Mbak Rere. Oke, baik. Nah, nanti waktu dalam mengisi kerjasama itu, Mbak, nanti juga kita bisa add orang-orang Dinkesnya untuk saling mereview bersama. Betul. Oke. Berarti untuk petugasnya kita harus punya akun JSS juga, enggak? Betul, harus pakai akun JSS. Soalnya kalau pakai akun Gojek nanti suruh bayar GoPay. Baik, berarti kita ini dulu ya, masuk ke akun JSS dulu. Betul. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan kalau ada yang pertanyaan yang lain. Jadi teman-teman sekalian dari Pemkot Jogja khususnya, kalau ketemu dari pihak lain di luar Pemkot yang mau menawarkan kerjasama, tolong ya disampaikan, nggak usah surat-suratan dulu. Surat-suratannya belakangan aja. Karena kalau surat-suratan terus dibikin proposal, belum tentu nanti proposalnya juga cocok. Mendingan kita diskusi dulu, ngerencanain bareng-bareng, sampai nanti deal kerjasamanya seperti apa, baru nanti diformalkan menggunakan surat. Ya, karena kasihan sudah capek-capek bikin surat, ternyata isi suratnya nggak sesuai, tidak disepakati dengan Pemkot, nanti cuma buang-buang waktu malahan. Gitu, J. Monggo kalau masih ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Kalau belum, sambil presensi menggunakan QR.
Monggo tadi yang belum bisa apa namanya? Oh, ada Pak Syarif Teguh Prabowo, Kementerian Jedis. Oke, saya masukkan. Kementerian Jedis. Kementerian Jedis. Sambil menunggu mungkin ada yang apa namanya berpikir mau nanya apa. Saya mau cerita aja. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendapatkan informasi ada salah satu kelurahan, saya lupa kelurahan mana, lurahnya tanda tangan kerjasama dengan universitas swasta di kota Yogyakarta. Nah, ternyata setelah saya cek itu nggak pernah koordinasi dengan kita. Penomorannya juga bukan dari kita. Nah, kemudian ada masalah di sana. Nah, kalau sudah ada masalah seperti itu ya saya nggak bisa bantu apa-apa. Ya bisa bantu nanti Mas Rahmat karena waktu itu masih di bantuan hukum. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian di kementerian maupun di kelurahan nanti kerjasama tanda tangan tanpa berkoordinasi dengan kami dulu. Ya, kami takutkan nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan nanti malah salah. Gitu, J. Jadi kalau teman-teman kementerian mau kerjasama dengan pihak manapun, monggo konsultasi melalui kantor kami, sudah ada nomor hotline-nya. Silakan bagi yang belum QR code, scan untuk presensi pada pagi hari ini, kami persilakan. Aku wis lho kuwi nomor 1 tuh. Hah? Wis nomor 1 kuwi. Nomor 1. Mas Rahmat mungkin dari bagian hukum karena termasuk juga bagian dari tim koordinasi kerjasama daerah, mungkin ada saran Mas khususnya terkait dengan hukum kontrak, hukum perikatan, perjanjian seperti ini. Kalau saya nanti ke review teknis perjanjiannya nih. Yang jelas pastikan kalau bekerja sama dengan pihak ketiga non pemerintah daerah ya. Kalau pemerintah daerah tracknya lebih mudah. Kalau untuk perusahaan swasta, tolong yang tanda tangan itu harus memiliki kewenangan. Oke, ya itu poin penting Mas. Terima kasih. Jadi harus dicek dulu benar-benar tanda tangan kok kayak wongnya ra entuk tanda tangan, tidak bisa atau tidak memiliki kewenangan tanda tangan. Itu aja sih. Itu awalnya memang harus dicek dari OPD pengusul itu. Ya. Jadi atau kemudian misalnya usulan dari mitra OPD yang bersangkutan itu ya harus ngecek. Kowe isa tanda tangan ra dasarnya apa? Itu yang paling penting. Sip, terima kasih Mas Rahmat. Nggih, matur nuwun Mas Rahmat. Ini penting ya, nanti Mbak Tia tolong dikasih kursus singkat nih, syarat sahnya perjanjian itu apa aja. Saya cuma mau ngasih contoh, beberapa waktu yang lalu ada salah satu BUMN, ya, saya nggak usah sebut nama BUMN-nya siapa. Nyusu-nyusu pengen kerjasama dengan Pemkot, tetapi ketika ditanya orangnya berwenang tanda tangan atau tidak, ternyata nggak ketemu itu dasarnya. Sampai baru minggu lalu ya Tia ya, baru ketemu ya dasarnya. Nah Mbak Tia sebagai mantan notaris, silakan diberikan kursus singkat syarat sahnya perjanjian itu apa dan apa yang harus diperhatikan ketika mau tanda tangan perjanjian. Monggo Mbak Tia. Terima kasih Mas Putut. Mohon izin senior Mas Rahmat. Nanti mohon ditambah-tambahi kalau ada kurang-kurang atau keliru. Iya benar, karena sepertinya banyak sekali calon mitra baik dari Pemda maupun swasta yang menginisiasi atau ingin bekerjasama dengan Pemkot Yogyakarta. Terus nomor 1 itu selalu sesuai dengan yang diajarkan Mas Rahmat, kita harus melihat apakah pihak tersebut berwenang atau tidak dalam menandatangani perjanjian atau bentuk kerjasama lain. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah menganggapnya kenapa kok ribet-ribet, padahal itu sangat penting sekali karena berkaitan dengan syarat sah perjanjian. Nomor 1 kan harus ada sepakat antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah kewenangan, yaitu harus cakap. Ketiga ada syarat tertentu, dan keempat kausa atau sebab yang halal.
Nah, kecakapan itu dilihat dari apakah pihak tersebut berwenang atau tidak dalam menandatangani perjanjian. Kalau calon mitra itu ada bentuknya PT, perseroan terbatas, badan hukum, maka kita bisa ngecek kewenangannya itu di akta pendirian, akta perubahan, maupun di ADART-nya. Nah, gimana kalau bukan PT, misalkan yayasan, itu sama. Kalau bentuknya badan hukum, pasti akan tercantum kewenangan itu di aktanya. Kalau contohnya tadi ada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, PKBI. Itu bentuknya adalah perkumpulan yang tercatat sebagai badan hukum. Nanti kita juga pasti akan meminta salinan aktanya atau ADART-nya yang menjelaskan tentang kewenangan tersebut. Kenapa sih kok hal itu harus kita cari? Kok ribet-ribet banget? Karena kita harus memastikan Bapak Ibu yang ditulis di situ itu beneran berwenang mewakili perusahaannya, perkumpulannya, ataupun organisasinya tersebut. Kalau nggak berwenang, apa akibatnya? Perjanjian itu bisa dibatalkan karena yang bersangkutan tidak berwenang. Sepertinya seperti itu cukup untuk penjelasan singkat. Monggo Mas Putut, Mas Rahmat apabila akan menambahi, matur nuwun. Ya, makasih Tia. Jadi prinsipnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau mau tanda tangan kontrak atau dokumen perjanjian, syarat sahnya ada beberapa tadi ya. Yang penting pertama sepakat. Ya, kalau nggak sepakat ya nggak tanda tangan. Kemudian yang kedua adalah cakap. Cakap ini maksudnya adalah berwenang. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Camat berwenang tanda tangan perjanjian kerjasama dengan pihak lain? Jawabannya adalah iya dan tidak. Iya manakala sudah diberikan surat kuasa oleh Pak Wali Kota. Kalau belum diberikan surat kuasa oleh Pak Wali Kota, berarti Pak Camat tidak bisa tanda tangan perjanjian kerjasama. Ya, kecuali, nah ini saya kecualikan. Tadi kan saya cerita ada kerjasama pengadaan barang jasa. Nah, kalau kerjasama barang jasa itu kan yang tanda tangan KPA-nya dan juga pejabat pengadaannya. Itu beda soal, itu tidak perlu surat kuasa dari Pak Wali karena peraturannya sudah mensyaratkan seperti itu. Kalau yang tanda tangan surat perintah kerja adalah KPA atau PA atau juga nanti pejabat pengadaannya. Nah, jadi prinsipnya adalah kerjasama yang tadi saya sebutkan ya, ada kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Prinsipnya yang bisa tanda tangan adalah Pak Wali Kota, utamanya dokumen yang namanya kesepakatan bersama. Tapi kalau perjanjian kerjasama, Pak Wali Kota bisa memberikan kuasa. Ya, seperti misalnya ini yang sedang ditangani oleh Mas Rahmat, kerjasama dengan bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita siapkan surat kuasa dari Pak Wali Kota ke Pak Sekda untuk tanda tangan PKS-nya. Tapi tetap saja kesepakatan bersamanya ditandatangani oleh dua kepala daerah tersebut. Jadi itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kerjasama dengan pihak ketiga, Mbak Tia ini kadang-kadang pasti cerewet nih. Mana akta pendiriannya, mana buktinya kalau pejabat yang bersangkutan boleh tanda tangan dan seterusnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Rahmat juga, salah satu syarat sah perjanjian adalah tadi ya, yang tanda tangan harus memiliki kecakapan atau kewenangan. Kemudian juga ada yang namanya klausula halal ya. Jadi apapun yang diperjanjikan tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi paling tidak 3 hal itu yang harus diperhatikan karena setiap ada 4 ya. Yang 4 apa ya? Kesepakatan udah, kesepakatan klausul halal, kemudian cakap, satunya apa? Objek tertentu. Jadi ada objeknya. Masa perjanjian nggak tahu objeknya apa kan ya? Kita perjanjian kerjasama tentang apa? Tentangnya nanti dulu deh belakangan ya, nggak bisa. Harus disebutkan di depan ya, kerjasama tentang misalnya penyelenggaraan pekan imunisasi kelurahan atau pekan olahraga di tingkat kecamatan. Nah, itu namanya sudah ada objek. Ya. Jadi 4 itu ya. Ya. Tak tambahin sedikit Mas Putut. Tambahin Mas Rahmat. Sedikit aja. Objek tertentu itu kemudian yang membedakan dengan MOU biasanya. Kalau jadi perjanjian kerjasama itu tidak sama dengan nota kesepahaman, nota kesepakatan. Jadi kenapa Pak Wali itu yang menandatangani nota kesepakatan atau kesepahaman itu karena memang sifatnya masih abstrak.
belum masuk objek tertentu. Jadi misalnya kerjasama dengan Kabupaten Banyuwangi ya berarti Pemkot Yogyakarta dengan Kabupaten Banyuwangi itu sudah menjalin kerjasama. Nanti secara spesifik misalnya untuk kerjasama saya misalnya JDI atau mungkin dengan kemarin dari Banyuwangi mau ke Dinas Arsip dan Perpustakaan misalnya, itu akan ditentukan secara lebih spesifik objeknya itu dengan perjanjian kerjasama. Jadi salah satu perbedaannya seperti itu. Ini juga sekaligus menyampaikan bahwa MOU atau NKB itu berbeda dengan perjanjian. Nah, kebanyakan misalnya yang dulu-dulu Mas, ini kan sudah masuk sistem nih. Biasanya kalau di wilayah itu langsung ngomong MOU antara ini dengan ini, tapi isinya sudah hak dan kewajiban. Itu. Nonton Mas Putu. Ya, makasih Mas Rahmat. Ya, jadi memang ini hal-hal seperti ini tidak banyak diketahui oleh orang awam, bahkan saya sendiri. Jadi itulah kenapa saya selalu konsultasi dengan Mas Rahmat di bagian hukum dan juga Tia yang sudah pernah sekolah notariat. Intinya teman-teman sekalian di kementerian, di bagian di lingkungan sekda, kalau mau ada perjanjian dengan siapapun, monggo dikonsultasikan dengan kantor kami, ya. Kecuali pengadaan barang jasa, tadi ada yang konsultasi swaklola tipe 2 dengan UGM, yaitu nggak usah konsultasi dengan kita. Cuma tinggal biasanya cuma ngecek aja, sudah pernah ada kesepakatan bersama belum dengan UGM, ya nanti bisa dicek. Nanti di website juga di halaman depan, ya saya mau share screen juga, ini yang kelihatannya belum tercover ya di materi yang saya sampaikan tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman depan website. Di sini ada beberapa fasilitas kerjasama daerah. Ya, tadi yang sudah kita praktekkan adalah fasilitas atau fitur pengajuan kerjasama daerah. Di sini juga ada fitur pengetahuan kerjasama daerah. Nah, isinya macam-macam. Ada modul, ada contoh dokumen perjanjian kerjasama ada di situ. Ya, jadi kalau bingung, Mas, ada contoh PKS enggak, atau ada contoh kesepakatan bersama enggak, ada di sini, tinggal di-download. Nanti Mbak Tia akan ganti ini pakai yang versi Microsoft Word aja biar gampang diubah. Kemudian juga ada peraturan-peraturan terkait dengan kerjasama daerah. Nah, ini juga bisa langsung di-download di sini kalau ingin belajar mulai dari undang-undang sampai ke level keputusan wali kota juga ada di situ. Ada juga community of practice. Kalau ini sebenarnya besok mau diisi dengan bincang-bincang ringan terkait pengalaman-pengalaman kerjasama daerah, bagaimana mekanisme kerjasama daerah, dan juga apa yang harus disiapkan ketika akan melakukan suatu kerjasama daerah. Tapi ini kontennya baru satu, ya tahun depan akan kita isi. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa memanfaatkan ya. Kemudian tadi ada hotline kerjasama daerah, itu ada di sini ya, ditanya di sini kerjasama daerah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, silahkan ya dibaca, siapa tahu yang ditanyakan sudah ada jawabannya di sini. Kalau mau konsultasi via WA, ini tinggal diklik mawon, nanti pakai WA versi desktop. Kemudian juga ada fitur statistik kerjasama daerah, ini nanti isinya database. Nah, database-nya sedang kami migrasi, jadi kalau teman-teman sekalian misalnya pengen tahu apakah sudah pernah ada kerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta misalnya, tinggal dicari di sini. Nanti keluar di sana statusnya akan kelihatan masih aktif atau sudah berakhir. Itu semua yang nanti secara bertahap akan kami kembangkan di website ini. Jadi fitur yang paling utama tadi ya, fitur untuk bisa mengusulkan kerjasama daerah. Kira-kira demikian teman-teman sekalian, BIMTEK dan sosialisasi pada hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami mohon undur diri. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan juga perhatian sudah diberikan kepada acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu taati protokol kesehatan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Terserah lagi sama. Oh, Mbak Novi Rawati sudah.